Halo, selamat malam. Ya, Malam-malam. selamat malam. Eh, Tadi apa? Saya mau tanya tadi yang pembahasan tentang gambaran Allah tadi. Eh, Ya, silakan. jadi gambaran Allah maksudnya bagaimana? Bisa diulangi sebentar? Gambaran Allah. Maksudnya Oke, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan ya, baiklah ya. kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambaran Allah. Tapi gambaran ini ya Pak ya, Bapak tahu kan seperti Pak Umar, kira-kira kalau Bapak foto, lalu Bapak mencetak gambarnya, nah manusia itu diciptakan menurut gambaran Bapak. Kalau manusia cacat, Gambaran Bapak itu seperti apa? Gambaran Allah itu seperti apa? Oke, kita akan cari tahu. kalau Allah manusia itu cacat, adalah kasih. enggak manusia cacat, Ya, berarti Allah cacat. Kalau manusia cacat, oke. Ada gambaran Allah. Mana ada manusia diciptakan cacat? Ya, sebentar dulu, Pak Gun ya. Jadi gambaran Allah, ya. Bapak tahu nggak? Gambaran itu tahu nggak? Definisi gambaran itu tahu nggak apa? Ya, jadi Allah, misal ya, misal Pak Umar ini dipoto, krek ada gambarnya. Sandingkan dengan diri Bapak. Bapak adalah Bapak, tetapi gambar Bapak itu menyerupai Anda. Ya, tetapi gambar itu bukanlah Anda, tapi gambar itu seperti Anda. Benar nggak? Jadi Nah, manusia itu, oke, manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Gambaran Allah itu seperti apa sih? Saya kasih tahu ya. Di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah kasih. Maka manusia itu pun diciptakan memiliki kasih di dalam hidupnya. Itu satu. Lalu Allah itu memiliki kehendak. Maka manusia ini pun diberikan Tuhan memiliki kehendak. Ya. Lalu dikatakan Allah itu adalah Allah yang Tritunggal, Allah yang hidup, ya. Maka manusia pun diberikan hidup. eh, Allah dalam wujudnya, yaitu Bapa, di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Manusia yang wujudnya adalah tubuhnya, di dalamnya juga ada pikiran dan ada rohnya. Itulah yang dimaksud dengan manusia diciptakan dengan gambarannya, dengan gambar dan rupa Allah. Gitu ya Pak ya. jadi Manusia memiliki kuasa, ya. Manusia itu dikatakan berkuasa di bumi. jadi Kenapa begini, manusia apa? diberikan kuasa? Karena Allah juga memiliki kuasa. Kita tahu Allah itu berkuasa. Manusia juga diberikan Oke, kuasa, oke. diberikan otoritas di bumi ini. Jadi Ya, Allah itu Allah itu tahu yang baik, maka manusia juga tahu yang baik. Gitu, Pak. Jadi terus gambaran itu, gambaran yang ada di dalam Allah, itu ada di dalam manusia. terus gini, Mbak. Eh, Terus gambaran tentang kejahatan manusia apa itu dari Allah juga? Kan, tadi saya tidak mengatakan hal demikian. Tetapi ketika Kan manusia itu kan jatuh ke dalam, kita sabar. kita ini kan adalah gambaran dari Allah kan. Jadi berarti keburukan Oke. kita apa itu gambaran dari Allah Sabar juga. dulu, kita belum. Oh, siapa bilang keburukan dari Allah? Ini makanya saya jelaskan dulu. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya, Adam dan Hawa ini kan diciptakan memiliki kehendak ya Pak ya. Tadi saya sudah kasih tahu. Allah memiliki kehendak, maka manusia juga memiliki kehendak. Manusia diciptakan bukan seperti robot yang ditentukan A, B, C, kamu hidup, kamu mati, kamu ini. Enggak. Manusia ini juga memiliki kehendak. Nah, lalu Allah memberikan perintah ya. Adam, kamu boleh memakan semua makanan di taman ini. Itu diberikan kehendak. Manusia itu dikasih kehendak ya, dikasih kebebasan, sorry. Dikasih kebebasan, ya. Lalu Allah juga berkata demikian ya. Semua buah yang ada di taman ini kamu boleh makan buahnya. Tetapi yang di tengah-tengah itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan.
Itu perintah Allah. Tetapi karena manusia ini memiliki kehendak di dalam dirinya, dia mengikuti kehendaknya. Dia dihasut oleh iblis, ya. Iblis yang menjelma menjadi ular. Nah, iblis ini berkata, Adam, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Maka ketika manusia mengeksekusi hal itu, apa yang dilakukannya? Dia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia sudah memilih, kehendaknya memilih untuk mengikuti iblis. Nah, dari situlah dia tahu mana yang jahat, mana yang baik. Makanya dikatakan, di dalam Kejadian ya dikatakan, demikian mereka sama seperti kita. Sebentar. Oke, ini ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya. Nah, ketika manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, Pak. Ketika manusia ini sudah mengeksekusi kehendaknya. Disitulah manusia tahu yang jahat dan yang baik. Jadi kejahatan itu bukan dari Allah, tetapi dari hasutan iblis. Gitu, Pak. Oke. Silakan ditanggapi. Jadi secara fisik ya, kalau kita menyerupai gambaran Allah. Jadi berarti Allah itu laki-laki ya? Oh, bukan. Terus kenapa Bukan. Yesus? Allah kan tadi sabar, Pak. Tadi kan saya jelaskan. Jadi Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah roh. Allah itu tidak memiliki fisik, Pak. Tetapi gambarannya, ngerti nggak? Gambarannya. Tadi saya Terus sudah ini kenapa ya, saya Yesus? jelaskan. Sabar, Pak. Yesus Sabar, tidak Pak. fisik? Berarti Bapak belum menangkap. Berarti Bapak belum nangkep ya. Bapak bayangkan, sekarang Bapak foto. Sekarang Bapak foto. Ya, gambar Bapak itu, foto Bapak itu, gambar Bapak itu, image ya, image atau gambaran. Foto Bapak itu Bapak sandingkan di sebelah Bapak. Kira-kira gambaran itu mirip Bapak nggak? Yang foto itu. Oke, berarti begini. Sabar. Gambaran sebagai itu, manusia, kan? Berarti sabar. Sabar cerminan dulu, Tuhan Pak. saya Ya. gitu. Jadi Tuhan saya Bukan, seperti Bu. saya. Sebentar dulu. Bapak udah sandingkan belum foto Bapak itu di samping Bapak ya? Gambar Bapak itu, foto Bapak itu mirip dengan Anda, tapi foto itu bukanlah Anda. Betul ya? Betul ya? Lalu, ini gambaran ini, Pak. Gambaran ini kan ini udah tercetak nih ya. Udah tercetak ya. Cetakan ini, Pak, gambaran ini. Inilah yang dibuat kepada manusia. Gambaran ini yang menyerupai manusia, bukan Allahnya. Dari sini Anda aja udah nggak ngerti kan? Ya, gambaran atau foto Bapak itulah yang Karena menjadi nggak masuk logika lah. nggak masuk logika. Yang sebentar Agatha, boleh nggak aku kasih hadis aja? Silakan, Oke. silakan. Di dalam hadismu dikatakan dan di dalam tafsir Ibn Katsir bahwa Adam itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allahmu, tingginya 60 hasta. Bahkan si malaikat itu mau salat sujud menyembah kepada Adam. Coba kasih lihat hadisnya coba. Tolong dong, ada yang bisa buka nggak Agatha? Di mana, Bu Sofi? Di hadis. Hadis apa? Bentar ya. Saya Oke. buka kabarnya. Allah tangannya dua, Bapak nggak bingung. Enggak, aku bukakan aja nih bahwa si Adam Ya, itu diciptakan. langsung aja. Bahkan Muhammad berkata kalau kamu bertengkar dengan saudaramu jangan pukul wajahnya sebab Adam diciptakan menurut bentuknya Ar-Rahman atau bentuknya Allah. Di mana Ibu hadisnya? Saya coba Saya saya sudah coba bikin video share screen. 4 seri mengenai hal ini ya.
itu gambaran, bukan bukan benar-benar itu sebagai fisiknya Oh, Allah. seperti fisik, seperti Allah. Bahkan saya bisa tunjukkan ayatnya, Pak. Sahih ya. Sahih Bukhari volume 8 buku 74 nomor Enak kalau 24. bisa dikasih lihat kan biar enak, biar Iya, Allah tenang. menciptakan Adam di Semuanya dalam bisa lihat. gambarnya sendiri. Ya, ini ada di Nomor Volume berapa? 8, buku 74, Sahih Bukhari volume 8 buku 74 nomor 246. 246 ya. Atau Oke, kamu aku cari coba aja di ke- hadis.id itu ada. Kemudian ada di Musnad Ahmad ya, ini Abu Hurairah ya, Musnad Ahmad volume 14 halaman 45, hadis nomor 8291. Banyak sekali nih ya. Allah menciptakan Adam di dalam gambarnya sendiri dan tingginya 60 hasta. Abu Hurairah melaporkan bahwa Muhammad berkata, Allah Ta'ala dan mulia menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri dengan tingginya 60 hasta. Sahih Bukhari, buku 82 nomor 5873, Sahih Muslim, buku 40 nomor 6809. Dengan kata lain, baik Allah maupun Adam tingginya kira-kira 27,5 meter. Kemudian nih, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Tingginya 60 hasta. Sahih Bukhari 6227, Sahih Muslim 2841. Banyak sekali. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajahnya, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2612. Kemudian saya bacakan hadis riwayat Ad-Daraqutni. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam bukunya Fathul Bari volume 5 halaman 217 mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam rupa atau bentuk Ar-Rahman, yaitu menurut bentuknya si Allah. Ya, kemudian Muhammad berkata, ini hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Al-Sunnah. Jikalau seseorang kamu pukul, janganlah hendaknya kamu jauhi wajahnya, karena Allah menciptakan Adam menurut rupanya. Maksudnya, janganlah kamu menghina wajah seseorang, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam menurut rupanya Ar-Rahman. Ini juga ada di dalam hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, Ibn Battah dalam Al-Ibanah Kitab Al-Kubra, Al-Tabarani dalam Al-Muqjam Al-Kabir, Ibn Abi Hashim dalam Al-Sunnah, dan banyak lagi. Aku kasih kamu lagi ya, apa namanya nih? Beberapa kaum sufi menyatakan bahwa setan diwajibkan bersujud di hadapan Adam karena Adam diciptakan dalam gambaran keagungan Allah, hidup nyata dan berbicara. Ini dalam bukunya Kitab Al-Tawasin bab 6 ayat yang ke-6. Dia mengatakan begini nih. Mengapa malaikat itu disuruh sujud menyembah kepada Adam? Tafsir Ibnu Katsir, Quran surah 2 ayat 34. Ya, bisa dibacakan juga nih. Tafsir Ibnu Katsir, Quran surah 2 ayat 34. Mengapa sih malaikat itu harus sujud menyembah kepada Adam? Ketika Adam itu masih berupa tanah, berupa patung, dibuat dari lumpur hitam. Ya. Dia itu, tubuhnya Adam ketika diketuk, ya, itu mengeluarkan suara seperti bunyi tembikar yang dipukul. Jadi maksudnya kayak tong 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 tong, ya, seperti tanah tembikar yang kering. Ini surat Ar-Rahman ayat 14. Nah, lalu malaikat itu mau sujud menyembah kepada Adam karena Adam ini mirip sama Allah. Iblis berkata begini, untuk tujuan apakah kamu diciptakan? Lalu iblis ini masuk melalui mulut daripada patungnya Adam, keluar lewat lubang duburnya Adam. Lalu iblis berkata begini kepada para malaikat, janganlah kalian takut kepada makhluk ini, karena sesungguhnya Rob atau Tuhan kalian itu samad. Samad itu artinya kata padat. Ya, ini ada di surat Al-Ikhlas ayat 112 ayat 2. Allahu samad itu artinya Allah itu solid atau padat. Ya, seperti batu hitam, dia tidak punya rongga. Jadi iblis berkata kepada para malaikat, jangan takut, sesungguhnya Allah kalian itu samad. Sedangkan makhluk Adam ini berongga, maksudnya punya lubang di dalamnya. Ya. Dan ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir, Quran surah 2 ayat 34. Adam diciptakan dalam gambar atau citra Ar-Rahman. Banyak sekali. Ya, di dalam Al-Baihaqi, dalam Al-Asma wa Syifat halaman 371, Ibnu Kusaimah atau Hid hadis nomor 41, volume 1 halaman 85.
Ajuri ya, dalam Asyariyah halaman 315. Ini banyak sekali nih Allah menciptakan Adam itu dalam gambar Ar-Rahman. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada perselisihan di antara para salaf dalam 3 generasi pertama bahwa kata ganti diciptakan menurut gambarnya ini merujuk kepada Allah. Sebagaimana telah diuraikan dalam banyak cara yang berbeda dari para sahabat, diriwayatkan dari sekelompok ulama yang dikenal memiliki pengetahuan dan mengikuti sunnah, dalam sebagian besar urusan mereka seperti Abu Sur, Ibn Kusaimah, Syekh Al-Asyafani dan lain-lain, bahwa kata gambarnya merujuk kepada Allah. Ahli sunnah wal jamaah menegaskan atribut Allah memiliki gambar dan mereka percaya ya, mereka memiliki tangan, kaki, mata dan sebagainya. Tetapi mereka tidak menyangkal itu ya, dan mereka juga tidak boleh menyamakannya dengan ciptaannya. Artinya mereka tidak boleh menjelaskan bagaimana tangannya Allah walaupun Allah memiliki tangan. Mereka tidak boleh menjelaskan bagaimana wajahnya Allah sekalipun Allah memiliki wajah. Ya, dan ini adalah tradisi yang diyakini dan wajib diyakini oleh umat Islam. Mereka harus menahan diri dari mencoba menjelaskan atribut-atribut Allah. Kata-kata Nabi Muhammad, Adam diciptakan menurut gambarnya, berarti Allah menciptakan Adam menurut gambarnya karena dia Allah memiliki wajah, mata, tangan, dan kaki. Dan Adam juga memiliki wajah, mata, tangan, dan kaki. Tapi itu tidak berarti bahwa hal ini sama persis. Ini ada di dalam Syarah Al-Aqidah Al-Washita oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, volume 1, halaman 107 dan halaman 293. Jadi jelas ya, bahwa 3 generasi salaf pertama berpendapat bahwa Adam punya mata, wajah, tangan, kaki sama seperti Allahmu, walaupun mereka tidak boleh menjelaskan seperti apa wajahnya Allah, seperti apa matanya Allah, seperti apa tangannya Allah. Ya. Udah jelas ya Umar ya. Jadi ini ya Bu ya. Jadi mungkin itu ada kena mengena dengan nama Abdul Somad. Mungkin Ustadznya Umar mungkin ya. Abdi dari Al-Somad, abdi dari yang padat. Mungkin sama itu kata-katanya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi gimana Umar? Allah tingginya 30 meter nggak? Kalau apa? Nggak bisa digambarkan kayak gitu sih. Nah, itu 30 Tapi meter Muhammad tingginya. mengatakan begitu. Adam disebut gambarnya Allah, tingginya 60 hasta. Bahkan nanti Muhammad mengatakan ini bedanya Dajjal sama Allahmu. Kalau Allahmu matanya 2 tapi nggak picek. Kalau Dajjal matanya picek. Nggak gitu pemahaman seorang muslim itu nggak gitu. Tapi ulamamu mengatakan hadisnya begitu. itu nggak gitu. Ini ulamamu mengatakan nih, tadi kan saya sudah bacakan ini. Ibnu Abi Hashim juga meriwayatkan bahwa Abu Hurairah, Muhammad berkata, jika salah satu dari kalian berperang, biarkan dia menghindari wajahnya. Karena Allah menciptakan Adam di dalam gambarnya. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa kata ganti pada kalimat menurut gambarnya mengacu pada Allah Ta'ala. Saya sudah bacakan kok. Ini dalam Syarah Al-Aqidah Al-Washita oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Volume 1 halaman 107 dan halaman 293. Kata-kata Nabi Muhammad, Adam diciptakan menurut gambarnya, berarti bahwa Allah menciptakan Adam menurut gambarnya karena Allah memiliki wajah, mata, tangan, dan kaki. Adam juga memiliki wajah, mata, tangan, dan kaki. Tetapi kita harus menahan diri dari menjelaskan seperti apa tuh wajahnya Allah, matanya Allah, tangannya Allah. Kalian nggak bisa jelasin itu. Ayo, Halo. mau ngomong apa lu? Nggak, ini saya mau nanya lagi kan. Jadi ketika Enggak, kamu jelasin dulu ya tadi. Udah jelas belum? Allahmu punya wajah, Allahmu punya tangan, betisnya malah masuk neraka. Bahkan tingginya 60 hasta. ya tapi apa? Itu betul nggak? Ya saya baru ketemu juga kan, saya butuh Iya, lu buta huruf soalnya. ngomong yang santai bos. Enggak, gue serius. Dari tadi kan Karena saya baik. kamu buta huruf, tidak mempelajari, baik-baik dari memperdalam agamamu sendiri. Saya kan dari tadi baik-baik. Saya nggak ada. Baik-baik apa? Dari tadi lu nggak baik-baik kok.
Udah Tadi kamu jelas belum? Saya ada hujat kalian nggak? tadi kamu mengatakan berarti Allah itu laki-laki, sementara tadi saya sudah menjelaskan Allah itu adalah kasih, terang, roh. Bagaimana kasih, terang, roh itu memiliki gender? Aku Ya, nggak itu tanya salah. kasih atau yang gimana Nah, itu gitu. Allah mah punya tadi kamu bentuk kok. mengatakan Aku tanya berarti fisik. Allah laki-laki. Fisik, Kamu mengatakan kasih itu seperti itu fisik. tadi. Apakah Yang kasih itu yang fisik? Allah laki-laki Kalian itu itu dalam kalau orang Quran, bro. bertanya, jawab yang ditanya, jangan ngambang kemana-mana. Allahmu laki-laki saya bisa buktikan Kalian dari kalau Quran. Buka kalian Bu, Allahnya keribo juga ada kita tuh. tanya baik-baik. Allahnya keribo juga ada tuh, ya. Iya, Allahmu bahkan berambut keriting kata Yesusmu Muhammad. itu yang keribu, yang Lu serius tuh tergantung, udah. yang nggak pakai baju, yang Loh, Nah, Allah kan berambut keriting. celana aja nggak ada. Beli di Shopee Allah dong, mau emang pakai baju, Bro. di Tokopedia kek. Enggak, Allah mau pakai baju enggak? Daripada Ada digantung kayak dalilnya tafsiran enggak? kayak gitu kan. Ada kasihan. dalilnya enggak Allah pakai baju? Tuh Kasihan. Allah tingginya 30 Kalian hasta, adalah punya muka, umat punya yang tangan. menghina Tuhan Pakai baju kalian enggak? sendiri. Tuhan Enggak, digantung, gua nanya habis ke itu kalian lu. sembah. Aku bisa tunjukkan Allahmu Pasti tuh buruk laki-laki sekali. dari dalam Quran. Menyedihkan. Surat 6 Nah. ayat 101 mengatakan Allahmu itu laki-laki, bro. Bahkan dia harus punya pasangan perempuan sahibah kalau dia mau punya anak. Bahkan surat Al-Anbiya ayat 17 berkata, Coba bukain loh, coba screenshot bukain loh. Nah, jadi biar kita nggak dikira ini ya. iya, surat 6 ayat 101. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 17, kalau Allah mau ingin mengambil seorang perempuan atau anak untuk bersenang-senang, dia akan mengambilnya dari kaum bidadari atau para malaikat. Jadi ya jelas Allahmu itu laki-laki, bahkan menggunakan kata ganti laki-laki di dalam Quranmu.